Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saudari Sutriyani, kemudian Lindi Riri Wulandari, Abdullah, Amaluddin, Sakinah, Syarifuddin, dan Zulkifli akan mempresentasikan makalah tentang landasan sejarah asal at-tariq pendidikan Islam, mata kuliah usul tarbiyah, dosen pengampu Bapak Wahyono MPDI. Adapun bagian dari landasan sejarah pendidikan Islam, yang pertama pengertian tujuan pendidikan Islam, madrasah nabuwah, madrasah sahabi, madrasah tabi'in tabi'in, dan nilai-nilai madrasah abad keemasan sebagai sumber inspirasi pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami yaitu pendidikan yang dipahami, yang dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran, hadis. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut. Kemudian tujuan pendidikan Islam yakni menumbuhkan pola kepribadian manusia yang melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Tujuan terakhir dari pendidikan Islam adalah terletak pada realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara perorangan, masyarakat, maupun sebagai umat manusia keseluruhannya. Kemudian madrasah nabuwah. Madrasah nabuwah adalah sebuah konsep pendidikan yang berasal dari Islam yang berfokus pada pengembangan karakter dan akhlak yang baik serta membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dan meladani akhlak dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nilai-nilai yang bisa kita raih dari madrasah nabuwah atau bisa kita petik dari madrasah nabuwah, yaitu yang pertama, iman dan takwa, yang mana iman dan takwa menjadi nilai utama dalam madrasah nubuwah. Pendidikan ini mengajarkan pendidikan memperkuat iman kepada Allah SWT dan takwa dalam setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, kepedulian sosial. Madrasah nubuwah mengajarkan nilai-nilai sosial yang mengutamakan kepedulian terhadap sesama dan menolong untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya, disiplin dan ketekunan. Ini menentukan pentingnya disiplin dan ketekunan dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta mempertahankan komitmen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, kemandirian dan kreativitas. Madrasah nubuwah juga mengajarkan nilai kemandirian dan kreativitas dalam mencapai solusi atas masalah yang dihadapi. Kemudian yang kelima, etika dan kebiasaan baik. Etika dan kebiasaan baik menjadi nilai penting dalam madrasah nubuwah. Pendidikan ini mengajarkan pentingnya berbicara dengan sopan, berpakaian dengan pantas, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian selanjutnya yang keenam, yakni tawakal atau berserah diri. Mengajarkan nilai-nilai tawakal dan sabar dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kejujuran dan integritas. Madrasah nubuwah mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan yang dilakukan serta pentingnya berperilaku jujur dan memegang teguh prinsip-prinsip moral. Kemudian madrasah sahabiyah. Madrasah sahabiyah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan untuk meneladani, mengajarkan dan praktik kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Madrasah ini memiliki tujuan untuk mengajarkan ajaran Islam yang murni dan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Madrasah biasanya mengajarkan beberapa bidang studi seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, sejarah Islam, dan lain sebagainya. Kemudian nilai-nilai yang bisa kita ambil dari madrasah sahabiyah, yang pertama, ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT. Para sahabat Nabi merupakan teladan dalam
ketaatan dan kecintaan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, keadilan dan kesederhanaan. Para sahabat Nabi juga dikenal sebagai sosok yang adil dan sederhana. Mereka senantiasa berusaha untuk memperlakukan semua orang dengan adil tanpa pandang bulu. Selain itu, mereka juga hidup dengan sederhana dan tidak terlalu mengumbar kemewahan. Kemudian yang ketiga, keberanian dan ketabahan. Para sahabat Nabi juga memiliki nilai keberanian dan ketabahan yang tinggi. Mereka berani mempertahankan kebenaran dan tidak gentar menghadapi segala rintangan dan tantangan yang datang. Kemudian yang keempat, kasih sayang dan kepedulian. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada sesama manusia, terlebih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mereka senantiasa berusaha untuk membantu dan mempertahankan kebutuhan orang lain. Dan terakhir, ilmu dan pengetahuan. Para sahabat Nabi juga dikenal sebagai sosok yang mencintai ilmu dan pengetahuan. Mereka senantiasa berusaha untuk mempelajari ajaran Islam secara mendalam dan menyebarluaskan ilmu tersebut kepada orang lain. Kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'in artinya pengikut, adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat Nabi. Bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat Nabi masih hidup. Tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi. Kemudian tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in artinya pengikut tabi'in, adalah orang Islam teman sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidup dengan sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'in disebut juga murid tabi'in. Menurut banyak literatur hadis, tabi'ut tabi'in adalah orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada tabi'in dan sampai wafatnya beragama Islam. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in: keteladanan para tabi'un yang bisa ditiru oleh kaum muslimin generasi saat ini, misalnya dalam hal kualitas keimanan, ketakwaan, keilmuan, akhlak mulia, kesuhudan, kewaraan, kerendahan hati atau tawaddu, ketekunan ibadah, keikhlasan, kesungguhan dan lain sebagainya. Di antara nilai-nilai yang tercantum ini, yang paling berdampak dan berkembang pada masa tabi'in adalah nilai keilmuan. Itu dibuktikan dengan munculnya 4 mazhab yang masyhur sampai saat ini. Begitu juga berkembangnya ilmu-ilmu tafsir yang dicetuskan oleh para ulama. Nilai-nilai madrasah abad keemasan sebagai sumber inspirasi pendidikan Islam. Pada masa keemasan pendidikan, madrasah merupakan pendidikan yang berciri khas Islam yang memperkuat moral bangsa dan membentuk akhlak dan kepribadian berdasarkan Islam yang diarahkan pada pembinaan dan pengembangan iman, takwa dan keilmuan sehingga terwujud keseimbangan dunia dan akhirat. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi cermin bagi umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-cita umat Islam yang menginginkan anak mereka dididik menjadi manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan untuk meraih kehidupan sejahtera duniawi dan kebahagiaan hidup di akhirat. Tuntutan masyarakat tersebut telah dijawab oleh madrasah dengan melakukan upaya modernisasi dalam segala hal. Madrasah mulai membenahi diri dengan melakukan perubahan-perubahan di sisi profesionalisme, manajemen, fasilitas maupun struktur kurikulum. Respon terhadap segala perubahan dilakukan sesuai tuntunan zaman, mulai dari muatan pembelajaran, proses profesionalisme pengajar, manajemen modern, sehingga tugas madrasah yang semula hanya mementingkan tujuan ukhrawi semakin didekatkan kehidupan real duniawi.
Tugas lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan. Yang pertama, merealisasikan pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan agar anak didik taat beribadah, mentauhidkan Allah SWT dan tunduk atas perintahnya. Kemudian yang kedua, memelihara fitrah anak didik agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaan manusia. Yang ketiga, sebagai wadah sosialisasi dalam peradaban Islam dengan cara mengintegrasikan ilmu alam dan sosial dengan landasan ilmu-ilmu agama sehingga mereka dapat bersaing dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh negatif dan subjektif. Dan terakhir, memberikan wawasan nilai dan moral sehingga anak didik memiliki kepribadian yang kuat tengah perkembangan zaman yang semakin mengalami krisis nilai. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari kami kelompok 6 dengan judul mata kuliah landasan sejarah asal at-tarikh pendidikan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.